Bismillahirrahmanirrahim. Makanya oleh karenanya sebelum kita membahas panjang lebar, saya juga harus membahas dulu ya. Keutamaan Ramadan itu apa sih Ustadz secara spesifik? Ya. Tapi sebelum kita membahas tentang itu, saya ingin membahas tentang hikmah dulu. Ya, kita nanti membahas hikmah dulu. Supaya kita membahas hikmah, kenapa Allah memberikan kesempatan Ramadan kepada kita, hikmahnya harus kita temukan dulu. Yang kedua, baru kita membahas keutamaan secara spesifik Ramadan. Baru setelah itu, apa yang kita harus lakukan di bulan Ramadan ketika telah datang pada kita. Sebelum kita membahas hikmah, sebelum kita membahas keutamaan dan amal apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, saya perlu menyampaikan sebuah analogi sederhana. Ibu, kalau misalkan jam ini, anggap aja ini jam antik dari peninggalan kakek saya. Lalu saya ingin memberitahukan kepada anak saya tentang arti sebuah value pada dirinya. Nah, ini jam dari kakekmu. Bawa, cari orang berapa mereka masing-masing menawar jam dari kakekmu ini. Ya. Lalu anak kita jalan. Ketemu orang di depan pasar. Lalu orang di depan pasar ditanya, Om, berapa kamu menghargai jam dari kakek saya? Dilihatin jam sama orang yang lalu lalang di depan pasar. Orang itu berkata, sudahlah saya tukar aja pakai soto atau pakai makanan. Dia menghargai tidak lebih dari 20.000. Oke, anak itu ngambil kembali. Lalu jalan lagi. Lalu dia mendapati ada tukang loak. Lalu dia sampaikan kepada tukang loak, berapa kamu menghargai jam ini? Tukang loak ngeliatin gitu. Ya udahlah, 25.000 deh atau 30.000. Lebih mending daripada laki-laki yang pertama. Dia menghargainya 25.000 sampai 30.000. Terus anak kita, oke, terima kasih. Dia cari lagi, dia ketemu tukang jam, servis jam. Lalu diperlihatkan jam itu, wah ini jam tua ini nak. Lalu kalau dihargai berapa Pak? Ya udahlah kalau mau dihargai 100.000 deh. Lebih baik dong daripada 2 orang sebelumnya. Oke, terima kasih. Jam itu ketika dibawa lagi, lalu ketemu seorang kolektor Pak. Kolektor barang-barang antik yang suka dengan vintage. Lalu diberikan kepada orang itu. Pak, berapa menghargai jam ini? Dilihatin jamnya, kolektor itu memeriksa bagian-bagiannya, memastikan ini adalah barang lama dan bukan imitasi dan KW. Lalu setelah dia tahu ini betul-betul jam, memiliki histori yang sangat panjang dan termasuk barang kuno yang masih terjaga sampai hari itu ditawarkan kepadanya, bisa jadi kolektor itu akan berkata, ini saya hargai 100 juta, mau nggak jual ke saya? Ibu dan ibu-ibu bisa mengambil korelasi dari apa yang saya sampaikan. Jam ini kenapa bisa memiliki harga yang beragam? Kenapa jam itu dihargai hanya dengan satu soto oleh seorang laki-laki? Karena dia tidak mengerti tentang posisi jam itu. Kenapa kita menjumpai bahwasanya tukang loak dan tukang servis jam hanya menghargai 50.000 sampai 100.000? Karena dia nggak ngerti. Tapi kenapa jam ini bisa dihargai dengan 100 juta oleh kolektor? Karena kolektor itu tahu. Karena tidak ada yang bisa menghargai satu barang kecuali dia memiliki spesialisasi terhadap barang-barang antik. Sama pula, apa kaitannya dengan Ramadan, Ustaz? Gini loh, kalau Ramadan bagi mereka, orang yang tidak jatuh cinta dengan Ramadan, orang yang tidak jatuh cinta kepada surga, Ramadan itu biasa. Besok Ramadan, oh Ramadan besok, kirain masih lama. Mungkin dia biasa, kayak orang yang tidak ngerti tentang jam antik, ditawarin jam antik. Ya dia biasa aja. Dia menganggapnya itu murahan dan bahkan mungkin kalaupun dikasih dia juga buang nanti di tong sampah. Ada orang yang ketika menanggapi Ramadan agak sedikit bernilai daripada yang pertama. Oh Ramadan ya tinggal 10 hari lagi ya. Saya baru sadar ini saya pantes itu. Iklannya sirup marjan, iklannya gajah duduk, ya, iklannya sudah kurma. Oh ternyata dekat Ramadan. Kenapa dia menghargai Ramadan itu tidak seantusias yang harusnya ada? Ya karena sebagaimana tukang jam dan sebagaimana tukang loak. Ya dia melihat jamnya hanya sebatas jam. Tapi tidak menilai historinya.
Tapi bagi orang yang betul-betul hatinya itu kolektornya surga, dan dia betul-betul rindu dengan surga, dia tahu kok, kolektor surga itu pingin mendapatkan surga. Dan dia tahu, tidak ada barang yang paling cepat memudahkan seseorang untuk mendapatkan surga, kecuali Ramadan. Ya. Jadi kalau ada di antara teman kita, kok saya Ramadan biasa aja ya? Mungkin kita kayak tukang loak yang ditawari jam antik dan kita tidak paham tentang jam antik. Tapi kenapa saya punya teman bersukacita, menangis air mata, dan betul-betul ingin diberikan kesempatan Ramadan. Hatinya sudah rindu dengan surga. Dan tidak ada satu obsesi terbesar pada hidupnya kecuali surga dan rahmatnya Allah. Lah itulah yang menjadikan dia sangat menikmati apabila Ramadan diberikan kepadanya. Apa titik poin saya menerangkan tentang jam dan korelasi dengan Ramadan? Ramadan, value-nya tergantung hati kita ketika bicara tentang masalah surga dan kehidupan akhirat. Ramadan bernilai di hadapan mereka yang ingin mendapatkan keselamatan di akhirat. Tapi Ramadan tidak akan pernah bernilai sama mereka yang tidak pernah meniatkan untuk mendapatkan surga pada kehidupan mereka. Ya, maka maaf ya Ibu, ini menjadi sebuah perenungan untuk kita. Saya dan Ramadan itu perasaannya apa? Biasa saja dan datar, senang tapi tidak terlalu bersukacita atau bersukacita. Jawaban asli dari diri kita ketika menjawab apa perasaanmu tentang Ramadan, itu sebenarnya sebuah indikator seberapa besar rindu kita dan hati kita terhadap surga. Itu yang kita harus paham. Sekali lagi ya Bu, ada orang yang nanti ketika menjalankan Ramadan apa adanya dan ala kadarnya ketika Ramadan datang. Tapi ada orang yang berlinang air mata ketika mereka mendengar pengumuman pemerintah besok tanggal 1 Ramadan. Lalu menangis air matanya ketika malam itu dia mulai melaksanakan sholat tarawih. Value akan ditentukan oleh setiap orang dengan latar belakang hati yang beragam. Dan itu yang kita harus mengerti. Setelah kita mengerti itu, maka kita membahas dulu hikmahnya. Kita ibu-ibu diberikan oleh Allah Ramadan itu pasti kan ada hikmahnya. Mungkin nggak hidup berjalan tanpa hikmah? Nggak mungkin. Semua peristiwa demi peristiwa yang terjadi pada kehidupan kita selalu memiliki hikmah. Hikmah itu pelajaran dan ibrah yang kita dapatkan di balik setiap peristiwa ketika Allah memberikan kesempatan itu kepada kita. Ya. Misal gitu. Saya tuh sering berpikir gini, Bu. Ketika waktu COVID, terutama ketika COVID Delta, kita mendapatkan berita kematian itu bertubi-tubi. Kita juga mendapati tentang sebuah perkara. Ada teman yang kita kenal, hidupnya lebih sehat daripada kita, umurnya lebih muda daripada kita, tapi ketika kena Delta, dia wafat. Kita lebih tua dari dirinya, hidup kita tidak lebih sehat dari dirinya. Tapi ketika kita terkena COVID Delta, kita masih bisa bertahan dan hidup sampai hari ini. Pernahkah kita berpikir hikmahnya apa? Kenapa yang sehat justru meninggal? Kenapa saya yang tidak lebih sehat tetapi justru bertahan? Mungkin hikmahnya begini. Mungkin temanmu yang meninggal dunia pada waktu COVID, walaupun hidupnya sehat, lebih muda daripada kamu, mungkin dia adalah orang yang rajin minta husnul khotimah. Ketika dia rajin meminta husnul khotimah, Allah jadikan dia terkena COVID, yang merupakan bagian dari wabah, supaya Allah bisa memberikan pahala husnul khotimah yang selalu dia minta dalam perjalanan hidup. Itu hikmah yang bisa kita tebak. Sama, mungkin kita, Bu, atau sebagian ibu menyintas. Umur sudah tidak lagi muda, pola hidupnya juga nggak terlalu sehat. Dan ketika COVID kita sempat agak kepayahan ketika di awal. Tapi kenapa kok tetap kita itu masih dihidupkan oleh Allah? Walaupun sebagian besar dari kita penyintas COVID, bisa jadi. Hikmahnya itu apa? Bisa jadi hikmahnya adalah Allah sedang menunggu
kita mengembalikan hati kita bertobat sebelum mengembalikan fisik kita dalam kematian. Itu namanya hikmah. يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا